Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan untuk Bina Iman GKI Klasis Solo. Saudara, firman Tuhan nanti kita baca dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang di surga, kami datang kepadamu dengan penuh syukur oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa kami alami dari hari ke hari sampai saat ini. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dengan kuasa-Mu sendiri kami dimampukan untuk mengerti firman yang kami baca dan dengar bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pada hari ini 14 April 2021, bacaan kita dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Demikian. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian saudara pembacaan kita. Saya beri tema percaya kepada Allah yang hidup. Bacaan kita memberitakan tentang percakapan atau lebih tepatnya tanya jawab antara orang-orang Saduki dan Tuhan Yesus. Saudara, siapakah sesungguhnya orang Saduki itu? Orang Saduki atau Sadok adalah golongan orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan. Mereka adalah golongan orang-orang kaya
tuan-tuan tanah di Palestina. Karena kekayaannya mereka sangat berpengaruh. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat dan punya kedudukan yang menonjol di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan mereka ada di mana-mana, di pemerintahan secara politis, dan juga berada di mahkamah agama Yahudi. Dalam urusan agama, saudara-saudara, mereka orang yang termasuk berpikiran konservatif dan hanya menerima kitab Taurat saja. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran mereka sangat tertutup. Mereka tidak menerima ajaran seperti hidup kekal, kebangkitan, malaikat. Mereka tidak mengakui. Mereka adalah orang-orang yang secara umum mengandalkan akal budi, mengandalkan pikiran, mengandalkan rasio saja. Itulah saudara-saudara orang-orang Saduki. Dan di bacaan kita diawali dengan kalimat, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Saudara, orang-orang Saduki datang menemui Yesus dan mengajukan pertanyaan. Karena mereka tidak mengakui kebangkitan, maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah bermaksud untuk mengolok-olok Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan berdasarkan hukum Taurat tentang perkawinan levirat. Apa itu perkawinan levirat? Perkawinan levirat adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara kandung mantan suaminya yang sudah meninggal dunia berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Kaum Saduki, saudara-saudara, menggunakan kebiasaan levirat atau yang biasa kita sebut dengan tukar tikar ini dengan sebuah contoh konkret tentang seorang wanita yang dinikahi oleh 7 bersaudara. Jelas saudara, di dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada seorang janda, kemudian suaminya meninggal tanpa anak. Dalam tradisi dia akan dikawini oleh atau dinikahi oleh adiknya. Apabila laki-laki itu meninggal lagi tanpa meninggalkan anak, maka adiknya lagi harus menikahinya. Dan apa yang dikatakan oleh orang Saduki, sampai 7 bersaudara menikahi 1 orang perempuan. Saudara, pertanyaan mereka adalah pada hari kebangkitan, siapa nanti yang menjadi suami wanita itu karena ke-7-7-nya telah menikahinya secara resmi? Saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Tuhan Yesus berkata, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati.
Demikian tegasnya jawaban Tuhan Yesus. Kesesatan mereka berasal dari ketidakmengertian mereka akan kitab suci. Dan ketidakmengertian mereka akan kemahakuasaan Allah. Hal itu saudara-saudara disebabkan karena orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia saja. Menurut dunia ini saja. Mereka agaknya lupa bahwa manusia hanyalah ciptaan. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, kata Tuhan Yesus. Mereka hanya belajar dengan otak, tapi tidak membukakan hati mereka kepada firman Allah, kepada firman Tuhan, sehingga mereka tersesat. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan yang mengajarkan tentang kebangkitan dan tentang kuasa Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, orang Saduki mengukur realitas surgawi dengan ukuran duniawi. Mereka mempersempit kuasa Allah dalam pikiran mereka yang dangkal. Yesus menyatakan bahwa kepada Musa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dialah saudara-saudara Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar kebangkitan setiap orang yang percaya. Dasar kebangkitan setiap pengikut Kristus. Pada hari kebangkitan, semua orang percaya akan seperti malaikat yang memiliki tubuh yang kekal. Orang-orang beriman, saudara-saudara dan saya, tidak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan sorga nanti. Jika saudara dan saya, jika orang-orang beriman, jika kita hidup bersama Allah di dunia ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama Dia di sorga. Oleh sebab itu saudara, jangan sesat. Tetapi hiduplah di dalam Kristus yang bangkit dengan melakukan firman-Nya setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar untuk tidak hanya menggunakan akal seperti orang-orang Saduki yang juga tidak menerima dan percaya adanya kebangkitan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang percaya pada kebangkitan itu. Karena jelas Tuhan telah mati bagi dosa kami, tetapi juga Tuhan yang telah menang, bangkit mengalahkan maut,
Dan itulah dasar iman kami. Percaya pada kebangkitan, dan kami akan bangkit, akan hidup setelah kematian, dan hidup bersama Tuhan yang hidup di sorga kelak. Berkati kami sekalian dalam perjalanan hidup kami. Kuatkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan hidup, sehingga kami tetap bersandar kepadamu yang adalah sandaran yang kokoh kuat adanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.